warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dina Nur Fitria Rahman dari kelas Biologi Sains ingin mempraktikkan bagaimana cara menguji lemak terhadap suatu makanan. Di depan saya sudah saya sediakan beberapa bahan makanan yang dapat kita ujikan. Di sini saya sudah menyiapkan putih telur, ayam, minyak goreng, kemiri yang telah dihaluskan, dan juga bawang merah yang telah dihaluskan untuk kita ujikan. Kemudian di sampingnya ada kertas HVS bertuliskan nama-nama bahan yang akan diujikan. Kertas HVS inilah yang berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya kandungan lemak di dalam bahan-bahan makanan tersebut. Cara praktikum kali ini, kita akan mengoleskan bahan-bahan makanan kepada kertas HVS. Yang pertama, kita oleskan kemiri kepada kertas HVS. Kemudian kita oleskan bawang merah ke kertas HVS. Kemudian kita oleskan putih telur ke kertas HVS. Lalu kita oleskan ayam ke kertas HVS. Kemudian kita mengoleskan minyak goreng ke kertas HVS. Dapat kita lihat pada kertas HVS. Pada kertas HVS ini terlihat tingkat transparan yang berbeda-beda pada bahan makanan yang sudah dioleskan. Tingkat transparan ini berfungsi untuk menjelaskan ada tidaknya kandungan lemak di dalam bahan makanan yang sedang diujikan. Terlihat minyak goreng memiliki tingkat transparan yang lebih tinggi dibandingkan bahan makanan yang lainnya. Artinya, minyak goreng memiliki kandungan lemak yang lebih banyak. Sedangkan kemiri dan ayam memiliki tingkat kandungan lemak yang sedang, terbukti dari tingkat transparannya yang juga sedang. Kemudian bawang merah. Bawang merah dan putih telur juga di sini memiliki tingkat transparan yang lebih kecil. Setelah melakukan uji coba kandungan lemak terhadap bahan makanan, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai lemak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya untuk menghindari obesitas dengan melakukan diet sehat? Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi ada tidaknya kandungan lemak di dalam suatu bahan makanan? Yang ketiga, bagaimana hubungan atau keterkaitan antara lemak dan juga obesitas? Pertanyaan yang pertama, mengenai bagaimana cara menghindari obesitas dengan melakukan diet sehat. Cara menghindari obesitas dengan melakukan melakukan diet sehat dapat kita lakukan dengan cara memperbaiki pola hidup kita, pola makan, dan juga pola tidur kita. Pola hidup sendiri dapat kita lakukan dengan cara rajin berolahraga, minimal sekali dalam seminggu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki pola tidur. Pola tidur di sini dimaksudkan agar kita tidur minimal 8 jam dalam satu hari dan tidak selalu begadang.
Kemudian yang ketiga, memperbaiki pola makan kita. Pola makan di sini maksudnya meningkatkan asupan protein bagi tubuh, menghindari makanan-makanan yang berlemak, kemudian rajin minum air putih. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mengidentifikasi lemak terhadap bahan makanan. Cara sederhana yang dapat kita lakukan mengenai lemak di dalam bahan makanan yaitu dengan kertas HVS. Di sini, seperti yang telah saya lakukan tadi, dalam melakukan uji coba lemak terhadap bahan makanan, kita dapat mengoleskan bahan makanan terhadap kertas yang kosong, kemudian melihat tingkat transparan kertas setelah dioleskan bahan makanan. Apabila ia memiliki tingkat transparan yang tinggi, berarti kandungan lemak pada bahan makanan tersebut tinggi. Sebaliknya, jika tidak transparan, maka tidak ada kandungan lemak di dalam bahan makanan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai bagaimana hubungan atau keterkaitan lemak dan juga obesitas. Di sini, tubuh manusia sendiri membutuhkan 1.500 sampai 1.700 kalori per harinya. Lebih dari itu, maka dapat menambah berat badan secara terus-menerus. Yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan bentuk tubuh sendiri adalah mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, menjauhi makanan yang berlebihan lemaknya, berlebihan karbohidratnya, karena hal itulah yang dapat meningkatkan berat badan seseorang. Kemudian di sini, untuk meningkatkan atau mempertahankan bentuk tubuh kita, dapat dilakukan dengan mengonsumsi serat, buah-buahan, makanan yang mengandung vitamin tinggi, mineral, dan protein yang tinggi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.